Halo Bapak Ibu, para pengunjung IFRA, perkenalkan saya Laura dari Telkomsel MyAds. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun mungkin secara virtual ya, kita masih belum bisa berjumpa secara fisik. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat, baik yang menyaksikan di rumah ataupun di mana saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan bercerita, saya akan menyampaikan nih ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki bisnis atau mungkin baru hendak membuka bisnis, khususnya bisnis, apapun gitu ya, bisnis yang, franchise yang Bapak Ibu ikuti melalui IFRA kali ini, kita pasti perlu yang namanya promosi gitu ya. Kenapa? Karena tentu ketika kita ingin membuat usaha kita atau bisnis kita itu terdengar, diketahui banyak orang dan makin banyak pembelinya, kita berharap, eee, omset kita ataupun bisnis kita pun juga semakin, naik gitu ya, semakin, menguntungkan tentunya. Nah, di sini adalah, kunci promosi, di mana, promosi yang tepat itu bisa menggiring pelanggan yang tepat datang ke usaha Bapak Ibu. Nah, saat ini saya akan bercerita sebagai, salah satu, tools yang Bapak Ibu bisa, gunakan dengan mudah, untuk Bapak Ibu mempromosikan usaha ataupun bisnisnya. Nah, izinkan saya untuk, men-share materi presentasinya. Baik, semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Jadi di sini saya memberikan judul, "Ramaikan Usahamu Bersama MyAds". Nah, untuk pertama-tama tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu MyAds dan bagaimana MyAds ini dapat membantu meramaikan usaha, ya. Nah, di sini, saya perkenalkan bahwa MyAds merupakan sebuah web, layanan yang dapat memfasilitasi Bapak Ibu, melakukan promosi, membuat iklan, dan memantaunya secara do it yourself atau secara mandiri oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini MyAds menekankan pada prinsip bidik, klik, dan cerdik. Jadi Bapak Ibu dapat dengan mudah beriklan, mudah dapat pelanggan. Nah, seperti apa sebenarnya, bentuk promosi, dari MyAds sendiri ya? Nah, di sini Bapak Ibu pasti tidak asing dengan yang disebut dengan SMS iklan gitu ya, atau, kita katakan SMS, ada yang tahu SMS blast atau SMS broadcast seperti itu. Jadi bentuknya Bapak Ibu bisa mempromosikan dengan pesan singkat, yaitu SMS iklan seperti ini, dan di sini saya akan sampaikan beberapa kelebihan atau keunggulan ketika Bapak Ibu menggunakannya. Nah, keunggulan yang pertama, saya akan bawa ke tepat sasaran dulu. Ya, jadi ini adalah kunci ya, ketika kita, melakukan promosi, kita berharap promosi kita tuh sampai ke segmen yang tepat. Katakanlah kita punya bisnisnya bisnis fashion untuk perempuan, kita berharap yang terima tentu wanita gitu ya, bukan pria. Kemudian kalau misalnya kita, punya, segmen kafe, kafenya ini untuk, dewasa muda yang sudah aktif bekerja gitu ya, dan kita pasang juga price-nya itu agak tinggi, nah tentu kita berharap sampainya kepada mereka, bukan kepada anak-anak sekolah, SMA ataupun mungkin kuliah gitu ya. Nah, di sini, saya akan membawa kepada keunggulan yang pertama, yaitu Bapak Ibu bisa menyasar secara tepat sasaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu dapat melakukan, profiling, memilih profil orang yang tepat, baik secara usia, gender, kemudian lokasinya di mana, ya tentu Bapak Ibu familiar ketika lagi lewat suatu mall ataupun tempat keramaian, terus, terima SMS iklan. Nah, ini adalah bagaimana powerful-nya tepat sasaran yang, tadi saya ceritakan. Keunggulan yang kedua adalah kita bisa melihat di sini sender atau nama pengirimnya merupakan nama brand Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak lagi, kalau Bapak Ibu pernah terima SMS-SMS nakal ya dari 0811 sekian sekian sekian, yang kita tahu, wah ini kemungkinan besar penipuan ya. Nah, di sini tentu kita, bisa meng-custom sender atau nama pengirimnya dengan nama brand sendiri gitu ya, sehingga ini bisa membangkitkan kepercayaan pelanggan dan yang kedua bagi kita sendiri adalah sebuah kebanggaan
ya, karena brand kita menggunakan channel yang resmi gitu ya, bukan channel yang aba-aba tentunya. Lalu yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah kita bisa dengan pesan yang singkat ini kita bisa mengajak pelanggan untuk take action. Nah, kan kita tentu berharap ya ketika kita bikin iklan seperti ini ordernya makin banyak gitu ya, baik Bapak Ibu yang mungkin punya usahanya secara online ataupun mungkin secara offline, kita berharap pelanggannya ada yang datang nih gitu ya istilahnya. Baik itu mungkin ada yang nge-WA, baik itu yang akhirnya ada yang order via aplikasi ojol kayak gitu. Nah, dengan pesan singkat ini, gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk mengajak pelanggan itu untuk langsung action. Contoh misalkan kita katakan order sekarang, atau misalnya beli sekarang, atau daftar sekarang, gitu ya. Jadi orang langsung take action. Dan yang terakhir, keunggulan yang terakhir adalah keberhasilan iklannya terukur. Nah, di sini kita bisa mengukurnya berdasarkan ketika kita meletakkan link di dalam isi SMS. Jadi kalau misalkan kita berjualannya via online gitu ya, tadi via aplikasi ojol, atau mungkin kita punya channel sosial media, Instagram gitu ya, kita harap orang bisa ngeklik ke sana. Nah, linknya itu bisa kita custom dengan myads.id menjadi link singkat seperti ini, dan kemudian kita bisa mengukur. Jadi misalkan kita kirim 1000 SMS, berapa banyak sih yang ngeklik? Bahkan dari misalnya dari katakanlah 100 yang klik, siapa aja sih mereka itu nanti bisa terlihat. Jadi kita bisa dengan mudah mengukur keberhasilan iklan kita. Nah, apa yang menjadi kunci nih ketika kita bikin SMS iklan supaya SMS iklan kita ini menarik dan SMS iklan kita ini mendatangkan banyak keuntungan nih buat kita. Nah, di sini saya ceritakan ada sekitar 3 ya, kita bilangnya 3 magic words yang bisa kita pakai untuk menarik pelanggan. Yang pertama adalah kita wajib menyebutkan promo. Ya, hari ini, hari-hari gini gitu ya, siapa yang tidak suka promo? Semua orang suka promo. Nah, dan memang karakteristik dari SMS iklan sendiri, orang itu di mindset-nya adalah, wah kalau ada SMS dari brand atau dari cafe atau dari apapun, itu isinya pasti promo gitu ya. Jadi wajib kita menyebutkan promo. Dan saya sarankan promonya itu langsung ditaruh di paling depan, di kalimat pertama gitu. Supaya ketika handphonenya pelanggan itu hanya misalnya munculin preview ya, banyak kan yang misalnya munculin previewnya cuman kalimat 1 dan kalimat 2, mereka bisa langsung tahu ada promo. Dan yang kedua, kita bisa menyebutkan batas waktu promonya. Nah, batas waktu ini meningkatkan urgensi pelanggan untuk segera dan buru-buru untuk mendapatkan promonya tentunya. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menambahkan link URL supaya si pelanggan bisa mendapatkan promo ya. Jadi tadi bisa kita mengarahkan mereka ke sosial media Instagram kita ataupun mungkin kita arahkan ordernya via ojol kayak gitu atau ada platform yang lain asalkan si pelanggan bisa klik maka kita bisa langsung mengukur gitu. Apalagi kalau kita pakai myads.id. Jadi myads.id ini adalah tools untuk mempersingkat link yang panjang menjadi pendek, dan keuntungannya Bapak Ibu bisa langsung ngecek hasil iklannya dan juga jumlah klik dan juga profil orang yang ngekliknya. Nah, sekarang saya coba kita bahas lebih dalam ya. Gimana nih Bapak Ibu sampai di tahap ini pasti udah kebayang ya, wah ternyata saya bisa memanfaatkan SMS iklan untuk keberhasilan usaha saya. Nah, di Maet sendiri kami bisa membantu Bapak Ibu untuk memilih fitur yang tepat untuk strategi yang tepat. Nah, seperti apa? Jadi di sini kami ada 3 fitur utama yang Bapak Ibu bisa pakai berdasarkan strategi promosinya apa gitu ya. Jadi 3 fiturnya itu yang pertama adalah location based advertising atau sering disebut LBA, yang kedua targeted, yang ketiga adalah broadcast. Nah, untuk yang 2 pertama nih, location based advertising dan targeted, diperuntukkan kalau strategi kita mencari pelanggan baru.
Jadi pelanggan baru artinya kita tidak pernah punya nomor orang sebelumnya gitu ya, kita nggak pernah simpen database pelanggan, kita justru pengen cari pelanggan baru nih. Nah, kita bisa manfaatkan LBA ataupun targeted ini. Penjelasan lebih detailnya nanti setelah ini ya. Tapi inti utamanya adalah keduanya untuk mencari pelanggan baru. Nah, sedangkan untuk yang ketiga nih yang broadcast. Broadcast ini berguna kalau tujuannya adalah Bapak Ibu ingin memaintain atau menjaga pelanggan yang sudah ada. Jadi maksudnya gimana? Kita sudah pernah punya database pelanggan, sudah punya ada 100 nomor, 1000 nomor gitu ya, dan kita pengen ngirimin SMS iklannya khusus ke mereka aja gitu. Kita mau kasih promo khusus nih untuk mereka. Nah, kita pakai yang broadcast gitu ya. Jadi dapat dipahami ya perbedaannya. Kalau LBA dan targeted kita nggak perlu punya database pelanggan, sedangkan kalau broadcast kita perlu database pelanggan. Oke, nah sekarang saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, LBA, Location Based Advertising ya. Sesuai namanya dan terjemahannya, kita bisa mengirimkan iklan di lokasi yang kita pilih. Jadi contohnya kalau misalkan saya mau kirim SMS-nya itu di sekitaran kafe saya, di sekitaran restoran saya, di sekitaran toko saya, gitu ya. Nah, radiusnya itu mulai dari 300 meter sampai 2 kilo atau 2000 meter. Jadi paling luasnya 2 kilo ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih lokasinya itu dengan mudah ya, kayak kita tinggal mencari di peta. Kalau Bapak Ibu pengguna Google Maps pasti sudah sangat familiar dengan tampilan ini. Jadi kita tinggal ketik alamatnya dan kemudian nanti titiknya di sini akan muncul gitu. Termasuk kalau kita mau tetapkan nih radiusnya berapa. Nah, kita bisa tahu secara langsung berapa kalkulasi jumlah pelanggan Telkomsel yang melintas di sana selama hari kemarin gitu. Nah, di sini LBA ini kita hanya akan mengirimkan ke orang yang memang sedang berada di lokasi. Jadi secara real time orangnya memang ada di lokasi. Contohnya gini, misalkan saya mau bikin promonya di hari Sabtu, weekend gitu ya, pada jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, iklannya hanya terkirim ke orang-orang yang memang sedang lewat di sana di hari Sabtu jam 1 sampai 5 sore. Kalau ada yang lewatnya sebelum jam 1, katakanlah jam 11, dapat nggak? Tentu nggak dapat. Atau kalau misalnya orangnya pernah lewat lokasi itu, tapi hari kemarin. Nah, itu juga nggak akan dapat ya. Jadi, yang terima orang yang benar-benar berada di sana. Harapannya, ketika mereka terima di lokasi dan tidak terlalu jauh, maka mereka tertarik untuk datang ke store ataupun misalnya toko Bapak Ibu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya strategi nih, saya mau LBA-nya bukan di sekitar toko saya, tapi di komplek dekat toko saya, bisa nggak? Tentu bisa. Gitu ya. Jadi nanti yang terima orang-orang yang memang sedang berada di sana pada jam tersebut. Ya, semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, fitur yang kedua yaitu fitur targeted. Sesuai LBA yang tadi ya, kita bisa pakai ini untuk mencari pelanggan baru. Bedanya apa? Bedanya untuk targeted di sini kita ada keterangan lokasinya itu di sini berdasarkan kota, kecamatan, dan kelurahan. Nah, maksudnya apa nih kota, kecamatan, dan kelurahan? Ini adalah lokasi hometown atau prediksi tempat tinggal pelanggan. Contohnya seperti ini, misal saya mencari pelanggan yang memang tinggalnya di daerah Bekasi, Jawa Barat, gitu ya. Saya mau cari di Bekasi Barat nih tepatnya gitu. Nah, apakah orangnya berada di Bekasi Barat terus atau enggak? Belum tentu. Jadi memang belum tentu dia berada di sana. Contoh misalnya ketika SMS saya terkirim, ternyata orangnya lagi jalan-jalan, pergi ke Bogor gitu. Tapi
karena di database-nya Telkomsel ini dia capnya ini cap Bekasi Barat ya, karena terlihat 1-2 bulan terakhir dia lebih sering dominannya berada di Bekasi Barat, maka sekalipun hari itu dia lagi pergi ke Bogor, dia tetap bisa terima SMS targeted. Gitu. Nah, jadi untuk targeted ini orangnya belum tentu berada di lokasi ketika iklannya terkirim. Jadi kita melihat berdasarkan dominansi pelanggan itu berada di kota mana, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk fitur ini bisa Bapak Ibu manfaatkan, semisal gini, Bapak Ibu mungkin punya bengkel atau punya salon barbershop gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pengen ngirimnya justru ke daerah kecamatan di sekitar lokasi usaha gitu ya. Misalnya tadi kecamatannya Sawah Besar, Jakarta Pusat gitu. Nah, orangnya kan belum tentu pas SMS terkirim, bisa jadi orangnya lagi ke kantor, orangnya lagi pergi ke mall atau kemana, tapi dia tetap bisa terima iklannya. Artinya ketika dia nanti pulang dan melihat SMS-nya di handphone, dia tahu oh ini yang promo itu adalah kafe di dekat rumah saya, gitu ya. Jadi targeted ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan dan Bapak Ibu juga bisa pilih lebih lanjut, misalkan ingin melihat atau mencari gender atau usia tertentu, kemudian juga jenis handphonenya apa, itu Bapak Ibu bisa pilih di targeted. Dan di LBA juga sebenarnya bisa gitu ya. Tapi perbedaannya kalau di LBA saya sarankan sebaiknya tidak memilih terlalu banyak profile. Kenapa? Karena sesuai dengan yang saya sampaikan, iklannya yang terkirim ke orang yang memang lagi berada di lokasi. Semakin banyak profil yang kita pilih, semakin mempersempit jumlah pelanggan yang bisa dikirimkan SMS. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk keduanya, baik LBA, targeted, ataupun nanti broadcast, ketika kita memberikan link di isi SMS-nya, saran saya kita perlu memilih jenis handphonenya, gitu ya. Jadi di sini kita bisa pilih jenis handphonenya Android dan iOS, gitu ya. Kalau misalnya kita mau sasar yang lebih banyak tuh Android dan iOS. Atau kalau mau secara lebih spesifik lagi yang paket datanya aktif, itu juga bisa. Ya, jadi profiling ini membantu untuk memfilter orang yang bisa terima iklan Bapak Ibu. Ya, takutnya disayangkan iklannya sudah terkirim, ada linknya di dalam, tapi ternyata handphonenya nggak mumpuni nih untuk ngeklik link gitu ya. Nah, itu disayangkan sekali. Gitu ya. Nah, fitur yang terakhir adalah fitur broadcast, Bapak Ibu. Jadi fitur broadcast ini di sini ada yang saya bold. Jadi kita hanya bisa kirim promosi ke nomor pelanggan yang sudah Anda miliki. Jadi kayak tadi saya udah prepare ada 100 nomor, 1000 nomor dan semuanya Telkomsel. Nah, saya bisa tinggal upload dan kirimkan SMS promonya. Cocoknya kalau Bapak Ibu mau jaga nih pelanggan yang lama yang udah ada, kita jaga supaya bisa balik lagi, repeat order gitu ya. Nah, untuk efektivitas SMS iklan sendiri, jadi kita bisa melihat bahkan sampai 7 hari setelah SMS dikirim. Sebagai contoh, saya mengirimkan di tanggal 18 September, di sini grafiknya tinggi sekali ya, di atas 2000 klik. Nah, kemudian di tanggal 25 September ternyata masih ada yang ngeklik. Gitu. Jadi efektivitasnya itu dapat dilihat sampai 7 hari ke depan. Nah, ini bisa menjadi juga cara kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin promo, masa berlakunya bisa ya kira-kira minimal 5 atau sampai 7 hari gitu ya. Jadi in case kalau ada yang baru klik dan lihat promonya itu H+1, H+2, tetap bisa dapetin promo dari Bapak Ibu. Nah, khusus pengunjung IFRA, di sini kami sudah ada promo khusus nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan saldo bonus MyAds sebesar 100% dari nilai top up. Jadi bagi yang top up-nya 500.000 bisa dapat saldonya 1 juta. Ya, jadi dapat saldo 1 juta hanya bayar 500.000. Nah, menarik sekali kan? Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkannya, Bapak Ibu bisa langsung ke booth virtual Telkomsel MyAds dan langsung klik
tombol chat WhatsApp. Nanti akan ada tim kami yang akan membantu Bapak Ibu, baik untuk registrasi, aktivasi, bahkan mendapatkan promo ini. Jadi dengan promo ini Bapak Ibu bisa langsung pakai, bisa langsung beriklan untuk usaha Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya, Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa ke myads.telkomsel.com. Pendaftaran juga bisa langsung dilakukan di sana secara mandiri. Setelah registrasi bisa aktivasi, kemudian kalau sudah di-approve, Bapak Ibu bisa langsung top up dan bikin iklan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan promo, jangan lupa langsung ke booth virtualnya IFRA, Telkomsel My Ads, nanti di sana langsung klik chat WhatsApp ya. Jadi nanti di situ kami akan langsung jelaskan. Demikian dari saya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan sukses terus untuk bisnisnya. Terima kasih.